Hai semuanya, hati itu kayak rumah. Ada fondasinya, dindingnya, atapnya, isinya. Nah, kalau fondasinya udah mulai retak, dindingnya bobrok, atapnya bocor, terus isinya berantakan, kira-kira gimana rasanya tinggal di situ? Pasti nggak nyaman kan? Sama kayak hati kita. Kalau pikiran kita sendiri udah mulai merusak, ngasih beban yang enggak perlu, ngeracunin dengan hal-hal negatif, lama-lama hati itu jadi rusak dan rasanya enggak enak banget. Kita jadi gampang marah, gampang sedih, gampang kecewa. Kayak udah enggak ada tempat yang aman buat kita di dalam diri kita sendiri. Rasanya kayak terperangkap dalam lingkaran setan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Padahal yang bisa ngerusak lingkaran itu ya kita sendiri juga. Coba deh kita bayangin. Pernah nggak sih kita ngerasa sebel banget sama seseorang, padahal orang itu nggak ngapa-ngapain? Atau kita ngerasa minder banget, padahal banyak orang bilang kita hebat. Itu semua bisa jadi karena pikiran kita sendiri yang lagi main-main, lagi ngeganggu. Pikiran kita tuh kayak pisau bermata dua. Bisa buat ngukir karya yang indah, tapi juga bisa buat nyayat hati kita sendiri sampai berdarah-darah. Dan yang parahnya, seringkali kita nggak sadar kalau pisau itu lagi kita pakai buat nyakitin diri sendiri. Kita malah sibuk nyari kambing hitam, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, padahal sumber masalahnya ada di kepala kita sendiri, di pikiran-pikiran yang terus-menerus berputar tanpa henti. Contoh paling gampang adalah rasa cemas. Kita sering banget mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, bahkan sebagian besar nggak pernah kejadian. Misalnya, besok presentasi, dari sekarang udah mikir, duh, gimana kalau nanti aku lupa ngomong apa? Gimana kalau penontonnya ketawa? Gimana kalau aku kelihatan bodoh? Padahal belum juga kejadian, tapi pikiran kita udah terbang kemana-mana, menciptakan skenario terburuk yang bikin kita deg-degan, keringetan, sampai perut mules. Nah, semua kecemasan itu akhirnya numpuk di hati, bikin hati jadi tegang, nggak nyaman, dan lama-lama bisa bikin kita sakit secara fisik juga. Stres yang berkepanjangan itu kan enggak, cuman merusak mental, tapi juga fisik kita. Imun tubuh jadi turun, gampang sakit, tidurnya enggak nyenyak, semuanya gara-gara pikiran kita yang enggak bisa diam dan terus-menerus ngasih ancaman yang sebenarnya enggak ada. Atau contoh lain, rasa iri. Kita lihat teman sukses, langsung deh pikiran kita bilang, wah, enak banget ya dia, hidupnya mulus terus. Aku kapan kayak gitu? Terus mulai deh, ngebanding-bandingin diri sendiri, nyari-nyari kekurangan, ngerasa nggak cukup, ngerasa kurang beruntung. Padahal kita nggak tahu perjuangan teman kita itu kayak gimana, nggak tahu pengorbanan apa yang udah dia lakuin. Tapi pikiran kita udah duluan ngejudge, bikin kita jadi iri, dengki, dan ujung-ujungnya bikin hati kita nggak tenang. Rasa iri ini kayak api kecil yang terus-menerus membakar, bikin hati jadi gosong, jadi pahit, dan kita jadi susah buat ngerasain kebahagiaan sejati. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan dari apa yang dimiliki orang lain. Tapi pikiran kita seringkali menggiring kita untuk melihat kebahagiaan di luar diri, di apa yang orang lain punya, yang akhirnya bikin kita terus-menerus merasa kurang. Terus ada lagi nih, kebiasaan overthinking. Mikirin segala sesuatu sampai detail banget, sampai kepala rasanya mau pecah. Misalnya, habis ngomong sama orang, terus mikir, tadi aku salah ngomong enggak ya? Jangan-jangan dia tersinggung? Jangan-jangan aku kelihatan aneh? Padahal orangnya udah nggak mikirin apa-apa. Tapi kita masih aja terus-terusan mengulang percakapan itu di kepala. Menganalisis setiap kata, setiap nada, sampai kita sendiri yang capek. Overthinking ini bikin kita jadi sering ragu-ragu, susah ngambil keputusan, dan ujung-ujungnya jadi penyesalan. Nyesel kenapa tadi nggak ngomong gini, kenapa nggak ngelakuin gitu, padahal semuanya udah terjadi dan nggak bisa diulang.
Pikiran kita malah terus-menerus ngulang rekaman masa lalu yang seharusnya kita biarin aja berlalu. Kadang juga kita terjebak dalam jebakan harus sempurna. Kita selalu pengen segala sesuatu itu sempurna, enggak boleh ada salah sedikit pun. Kalau ada yang enggak sesuai ekspektasi, langsung deh kita nyalahin diri sendiri, ngerasa gagal, ngerasa enggak berguna. Pikiran kita terus-menerus bilang, kamu harus lebih baik, kamu harus bisa lebih dari ini. Padahal enggak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti punya kekurangan, pasti pernah salah. Tapi pikiran kita malah terus-terusan menuntut kita untuk jadi sosok yang enggak realistis, yang akhirnya bikin kita jadi tertekan, enggak bahagia, dan hati kita jadi capek sendiri. Kita jadi terlalu keras sama diri sendiri, padahal yang kita butuhkan adalah penerimaan dan kasih sayang, bukan tuntutan yang enggak ada habisnya. Rasa takut juga jadi salah satu biang keladi hati yang rusak. Takut gagal, takut enggak diterima, takut ditinggalkan, takut ini itu. Pikiran kita terus-menerus menciptakan skenario terburuk, bikin kita jadi paranoid, enggak berani melangkah, dan akhirnya malah jadi enggak berkembang. Kita jadi sering menunda-nunda, enggak berani mencoba hal baru, karena pikiran kita udah duluan memprediksi kegagalan. Padahal, kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Bagian dari pertumbuhan. Tapi karena pikiran kita udah terlalu takut duluan, kita jadi menutup diri dari berbagai kesempatan dan akhirnya malah jadi menyesal di kemudian hari. Kita jadi kehilangan banyak momen berharga cuman karena pikiran kita yang didominasi oleh rasa takut yang enggak beralasan. Terus ada juga nih, kebiasaan membandingkan diri sendiri sama orang lain. Ini sering banget kejadian di era media sosial sekarang. Kita lihat postingan orang lain yang kelihatannya bahagia, sukses, cantik, seganteng. Terus langsung deh pikiran kita bilang, duh, kok aku enggak kayak gitu ya? Padahal yang di media sosial itu kan cuma tampilan luarnya aja, enggak semua orang nunjukin sisi gelapnya. Tapi pikiran kita udah terlanjur ngejudge, bikin kita jadi ngerasa kurang, ngerasa nggak bersyukur, dan ujung-ujungnya bikin hati jadi nggak tenang. Kita jadi lupa sama kelebihan-kelebihan yang kita punya, sibuk ngeliatin kelebihan orang lain, dan akhirnya malah jadi nggak bahagia dengan diri sendiri. Perbandingan itu emang pencuri kebahagiaan yang paling jago. Pikiran negatif yang terus-menerus diulang-ulang di kepala juga bisa bikin hati kita rusak. Misalnya, kita pernah bikin kesalahan di masa lalu, terus pikiran kita terus-terusan muter rekaman kesalahan itu. Bodoh banget sih aku waktu itu. Kenapa sih aku ngelakuin itu? Padahal kesalahannya udah lewat, nggak bisa diubah lagi. Tapi pikiran kita malah terus-terusan mengungkit, bikin kita jadi nyesel, jadi sedih, jadi malu. Akhirnya hati jadi penuh sama rasa bersalah yang enggak perlu. Padahal seharusnya kita belajar dari kesalahan itu dan move on. Pikiran kita malah bikin kita terjebak di masa lalu yang akhirnya bikin kita enggak bisa maju dan enggak bisa menikmati masa sekarang. Intinya, banyak banget cara pikiran kita bisa merusak hati kita sendiri. Mulai dari kecemasan, rasa iri, overthinking, tuntutan kesempurnaan, rasa takut, sampai kebiasaan membandingkan diri. Semua itu bermula dari dalam kepala kita sendiri, dari cara kita memproses informasi, dari cara kita merespons kejadian. Kalau kita nggak bisa ngontrol pikiran kita sendiri, kalau kita biarin pikiran negatif itu terus-terusan menguasai, ya jangan kaget kalau hati kita jadi rusak. Hati jadi nggak tenang, nggak bahagia, gampang sakit, dan ujung-ujungnya kualitas hidup kita jadi menurun. Terus gimana dong biar pikiran kita nggak merusak hati? Yang pertama, sadari dulu kalau kita seringkali jadi musuh terbesar diri sendiri. Sadari kalau pikiran negatif itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau udah sadar, baru deh kita bisa mulai ngelawan. Caranya, coba deh
Jadi lebih sadar sama apa yang kita pikirkan. Setiap kali ada pikiran negatif muncul, jangan langsung dipercaya. Tanya balik diri sendiri, bener nggak sih pikiran ini? Ada buktinya enggak? Seringkali pikiran negatif itu cuman omong kosong, cuman ilusi yang dibuat oleh otak kita. Kedua, coba latih diri buat mikir positif. Kedengarannya klise, tapi ini penting banget. Setiap kali ada kejadian, coba cari sisi positifnya. Setiap kali ada masalah, coba cari solusinya. Bukan cuman mikirin masalahnya aja. Latih otak kita buat fokus ke hal-hal yang baik, bukan ke hal-hal yang buruk. Ini butuh latihan, nggak bisa langsung instan. Tapi kalau rutin dilakuin, lama-lama otak kita bakal terbiasa buat mikir positif. Ketiga, belajar buat menerima. Menerima kenyataan kalau kita nggak sempurna, kalau kita pasti pernah salah, kalau kita nggak bisa ngontrol semua hal. Menerima kalau hidup itu nggak selalu mulus, pasti ada aja cobaannya. Kalau kita bisa menerima semua itu, hati kita jadi lebih tenang, nggak gampang terbebani sama ekspektasi yang enggak realistis. Dengan menerima, kita juga bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan. Keempat, jangan ragu buat minta bantuan. Kalau pikiran negatif itu udah terlalu parah sampai bikin kita nggak bisa berfungsi dengan baik, jangan sungkan buat cerita ke orang yang kita percaya atau bahkan ke profesional. Kadang kita butuh sudut pandang lain buat ngelihat masalah kita, butuh bantuan buat keluar dari lingkaran setan pikiran negatif. Enggak ada salahnya kok minta bantuan, itu justru tanda kalau kita peduli sama diri sendiri. Kelima, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan, kita nggak bisa ngontrol masa lalu, kita nggak bisa ngontrol masa depan. Tapi kita bisa ngontrol apa yang kita pikirkan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Fokus pada hal-hal yang ada di tangan kita, dan biarkan hal-hal yang enggak bisa kita kontrol itu berlalu. Dengan begitu, beban di hati kita jadi berkurang drastis. Pada akhirnya, hati itu ibarat cermin. Kalau cerminnya kotor, buram, ya pantulan yang kita lihat juga jadi jelek. Tapi kalau cerminnya bersih, bening, ya pantulan yang kita lihat juga jadi indah. Sama kayak hati kita. Kalau pikiran kita bersih, positif, dan sehat, hati kita juga jadi bersih, bahagia, dan tenang. Tapi kalau pikiran kita kotor, negatif, dan beracun, ya hati kita juga jadi rusak, gelisah, dan penuh dengan rasa sakit. Jadi, yuk mulai sekarang kita jaga pikiran kita baik-baik, biar hati kita nggak rusak karena ulah kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan hati kita ya, diri kita sendiri dengan cara mengendalikan pikiran-pikiran yang bersarang di kepala kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita secara keseluruhan.